Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang teman-teman para tamu undangan dan pada hadirin yang hadir pada sesi D1 kali ini. Selamat datang di sesi Career in International Relations, How to be Smart in Discovering a World of Opportunity for Your Future. Saya juga ingin menyebutkan bahwa sesi ini juga memiliki partnership yaitu dari International Women University. Terima kasih banyak. Selamat datang teman-teman di dalam sesi ini karena sesi ini sesi yang sangat daging ya. Karena di sini kita akan membahas seputar masa depan kita besok mau kemana atau arahnya bagaimana. Atau saat ini teman-teman masih bimbang besok kerjanya mau seperti apa, alur karirnya mau seperti apa. Itu semua kita bahas dalam sesi kali ini bersama 4 narasumber kita. Baik, mungkin langsung saja saya perkenalkan dulu yang pertama yaitu ada Bapak Naraya Soeparto. Beliau merupakan Deputi Sekretari General of ASEAN for Community and Corporate Affairs. Tepuk tangan dulu untuk Pak ASEAN. Narasumber yang kedua yaitu ada Bapak Nabil, merupakan Head of Center of Public Strategy for the Asia Pacific and Africa Region at Ministry of Foreign Affairs of Indonesia. Dan narasumber yang ketiga, yang paling cantik di sini, yaitu ada Kak Lady Diandra, merupakan Government and Strategy Partnership at UNDP Asia Pacific, dan juga merupakan Putri Indonesia Inteligencia 1 2024. Dan yang terakhir, tak kalah penting, salah satu pemuda prestasi di Indonesia saat ini ada Kak Deris Nagara, merupakan Capable Award 2024, mahasiswa Columbia University, dan Outstanding Youth in Leadership at the National Level Ministry of Youth the Sport of Indonesia. Tepuk tangan dulu untuk Kak Deris. Baik, selamat datang para narasumber kita yang hebat kali ini. Kita juga nggak sabar dengan teman-teman semua untuk membahas terkait masa depan kita bersama tentang bagaimana prospek jurusan HI ini teman-teman. Jadi HI-nya itu tidak hanya sebatas diplomat atau sebatas internasional, atau kita di sini membuka mata kita bersama bagaimana sih prospek yang lebih besar atau prospek di berbagai industri yang ideal itu seperti apa. Oke, baik teman-teman semuanya. Maka dari itu langsung saja let's start this session. Yang pertama, Bapak-bapak dan Kak Lady dan juga Kak Deris, mungkin pertanyaan pertama langsung kita bahas mengenai ekspektasi nih. Mungkin teman-teman di sini banyak sekali didatangi dengan kata-kata, ekspektasinya beda dengan realita. Benar atau benar? Nah, kita sering kali kadang kok ngelihat jalan orang mudah banget gitu. Kok kita susah ya, ekspektasi dan realitanya seperti apa? Maka dari itu kita akan bahas pertanyaan pertama ini dulu. Untuk Pak Nara ya Pak Nara. Oke, Pak Nara, setelah masuk ke dunia kerja, pasti akan ada momen di mana dunia kerja ternyata berbeda dengan ekspektasi waktu Bapak kuliah di HI. Itu mungkin boleh ceritakan sedikit terkait pengalaman Bapak, terkait ekspektasi Bapak selama kuliah di HI, terus bekerja seperti apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Selamat pagi semua. Ini kalau saya ceritakan cerita saya ini sesuatu yang terjadi 30 tahun yang lalu. Jadi saya coba ingat-ingat. Tapi yang sudah pasti itu, kami kan semua, kita tuh nggak berbeda. My path itu sama aja. Dari kuliah masuk ke dunia kerja. Satu yang langsung menjadi impression kepada saya itu dari dunia teori, universitas yang waktu kita jadwal dan sebagainya itu sudah diatur, masuk ke tempat kerja langsung ke praktek, ke ruangan meeting, bertemu, diminta guidance, diminta advice dan sebagainya. Dan satu karakteristik yang saya sarankan untuk teman-teman hari ini, untuk di dunia kerja nanti, adalah untuk proaktif, selalu bertanya. Karena itu menjadikan landscape yang baru, di mana kami dari dunia akademisi masuk ke dunia nyata.
Itu singkatnya. Itu ya Pak, terima kasih banyak Pak Nara, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Nara. Oke baik, kalau dari Pak Nabil bagaimana nih Pak Nabil, ekspektasi Bapak selama kuliah di HI dan pekerjaan? Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya saya diundang di acara ini dan mungkin saya menjawab dulu ya pertanyaan yang pertama tadi mengenai ekspektasi antara di waktu kuliah dan ketika kerja. Sebetulnya kalau saya lihat yang namanya kuliah itu latar belakang mahasiswa itu kan datangnya dari berbagai macam ya, dan ketika lulus pun berbagai macam juga ini output hasilnya dan pengalaman kerjanya nanti akan seperti apa itu sangat beragam. Jadi kuliah itu bagi saya lebih sebagai sebuah proses bagaimana membentuk sebuah pola pikir, membentuk attitude dan membentuk skill. Jadi ada 3 komponen yang menurut saya perlu dibangun. Pertama knowledge dari ilmu kita, pengetahuan kita. Kedua skill, keterampilan kita entah itu bahasa, kemudian keterampilan-keterampilan yang lain. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah attitude. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Nabil atas jawabannya. Ini teman-teman penting banget untuk attitude, skill yang harus kita latih bersama terkait HI dan nanti makan kita lebih bahas lebih dalam ya teman-teman terkait skill bagaimana untuk masuk prospek kerja seperti apa, untuk jalur ke sini arahnya seperti apa. Nanti akan kita bahas di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Kak Ledi. Kak Ledi gimana nih ekspektasinya Kak selama di HI sama karir Kakak yang sekarang juga sebagai putri Indonesia dan juga bekerja di UNTP sekarang? Iya, makasih pertanyaannya, mungkin aku bisa share lebih banyak nanti ya. Tapi simpelnya dulu pas aku ikut CIFP sama kayak teman-teman yang ada di sini, itu aku masih punya mimpi untuk kerja lebih banyak di defense work. Jadi pas awal-awal aku justru ke Lemhanas, Kemhan, Kemenko Polhukam gitu. So it's entirely different and it's very much realist gitu. Sampai akhirnya loncat ke dunia yang baru pada masa itu pas lulus kuliah, yaitu ditawarin sebagai intern di UNDP, United Nations Development Program yang ada di Indonesia. Belum sampai megang negara-negara lain yang ada di Asia Pasifik. Ekspektasinya banyak dulu pas masuk UN ya, karena pasti teman-teman udah lihat tuh foto di Google, di Pinterest, ikut conference keren. But the real stuff that is happening itu sebenarnya agak beda sama hal itu. Dan mungkin point of lessons yang bisa aku share adalah bagaimana kita di sini bisa sama-sama kerja, tapi punya mindset tidak hanya learning tapi unlearning and also relearning. Jadi it's a whole process of your entire life selama dunia kerja. Dan kalau learning itu susah, unlearning itu sebenarnya lebih susah. Dan relearning itu mungkin I find it somehow easier. Tapi nanti kita akan share lebih lanjut. Mungkin kalau dari aku itu. Terima kasih banyak Kak Ledi. Selanjutnya ada Kak Deris. Gimana nih Kak Deris ekspektasinya selama di HI dan pekerjaan? Sebelumnya thank you so much for the invite dan such an honor for me to be here. Selamat pagi semuanya. Ingat banget dulu 9 tahun yang lalu mungkin ya, aku join mungkin sama kayak Kak Ledi juga join di CIFP atau FVCI zaman tahun 2015 if I'm not mistaken. Itu 1 year-nya after FVCI born gitu. Dan I was there untuk join the conference to see gimana sih pola pikir dan knowledge dari HI itu sendiri in foreign policy landscape. And now I'm here, dulu punya mimpi menjadi speakernya, mungkin bisa be contributive dan make an impact in international level or even international community from Indonesia. Dan I think to be bisa di sini pun one of the way for me to share the platform dan bagaimana knowledge sharing about it gitu. Nah, so thank you so much for that. Kalau misalnya tadi bicara expectations, I think the most important thing adalah bagaimana you are living on your purpose, bagaimana navigating your life expectations and also be sure about diri kamu sendiri. Just knowing bahwa apa yang ingin kamu itu harus sesuai dengan why and how you want to do something. For example, kamu datang di sekolah mengambil jurusan HI, and what do you want to do with that degree or even dengan program studi kamu. The next question is not about what-nya, tapi lebih why and how you want to be there. Nah, kenapa sih kamu ngambil HI? That's the first expectation you have to fulfill. And the reason why after that you have to find how you're gonna use all the knowledge, all the experiences
the skills, connections, game changer from HI itu sendiri yang bisa diimplementasikan dalam dunia karir kamu atau nyata kamu. So I think that's the most important thing to be done first bagi navigating your life purpose, answering why and how. Number two, I totally understand dan agree banget dari Pak Nabil juga bagaimana the education institution bisa jadi satu platform buat kita untuk belajar. I think dengan adanya education platform itu sendiri, it's not talking about kita sekolah dapat lulus ijazah S1 HI, no. Tapi lebih kayak what you get it from it gitu. Apa yang kau pelajari secara emotionally, intellectually, spiritually, learn from each other and learn from ada teman-teman kalian and connection and making a good network di sana. Nah mungkin yang terakhir adalah selain expectation that you learn from the schools, mungkin ketika kalian udah kuliah nanti, you need also to find your target. Apa sih target jangka panjang dan jangka pendek kalian? You can start by making life grand map. What they want to do in your life, why and how. Dengan cari periode-periode after college gitu. Dan I think yang paling kerasa banget ketika kamu udah lulus, which path atau platform you would like to use it gitu. Apakah jadi corporate, karena kan banyak anak HI katanya harus jadi diplomat. But then gak semua anak HI jadi diplomat juga. So you can be anyone, anything that you want to be, dan sesuai dengan your life purpose. Dulu aku pas itu jadi corporate iya, terus working in the UN juga iya, in UN Desa di New York, dan juga di UN Geneva, working together with ITU, dan juga represent Indonesia di ECOSOC Youth Forum di New York juga gitu. But then sekarang juga kerja ambil CEO and founder, membangun yayasan pendidikan, and lastly sekarang jadi staff Menteri Pariwisata. So I think it's a different career change and platform and path, but pretty sure you have to share about yourself first and make an impact toward it. Thank you. Terima kasih banyak Kak Deris. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke baik teman-teman semuanya, kita langsung saja ya masuk pertanyaan yang lebih dalam. Kita gali-gali ini 4 narasumber di sini supaya kita bisa dapat informasi yang daging ya teman-teman ya. Mungkin mulai dari Pak Nara dulu nih Pak Nara. Pak Nara sebagai salah satu orang yang selinar dengan jurusan HI dengan pekerjaan Bapak sekarang di ASEAN. Kira-kira kita kan semua masih mahasiswa nih Pak, kita belum tahu kehidupan di ASEAN itu seperti apa. Nah tantangan apa selama Bapak bekerja di ASEAN dan kira-kira skill apa yang harus kita dalami sejak mahasiswa untuk bekerja di sana Pak? Mungkin bisa jadi tips untuk teman-teman yang mau menempuh di bidang ASEAN ya teman-teman. Silakan Pak Nara. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Kalau saya itu ada satu skill yang singkat itu adalah communication. Ya, communication dalam bentuk lisan dan non-lisan. Karena di mana tugas kami kalau misalnya kerja di regional or international organization pada umumnya, seperti Pak Dino Jalal tadi sudah sampaikan di pembukaan, kita itu mempunyai interaction, engagement, partnership dengan berbagai stakeholder. Ada kebijakan, ada proyek, ada ide yang harus disampaikan, yang harus align dengan berbagai stakeholder. Ya, cara bagaimana kami membuat alignment itu tentunya selalu mungkin contohnya mulai dengan pembuatan konsep note, ya, project proposal. Project proposal itu supaya bisa dieksekusi dan mencapai tujuan itu harus ada komunikasi, ya, persetujuan dari berbagai pihak. Nah, disitulah communication become a very important area for your skills. Sebetulnya dimanapun you are, especially as an international relation practitioner, itu that is your core skill. Your core skill. Waktu saya kerja, mungkin balik ke pertanyaan yang pertama itu, jujur, saya tuh kuliah dari luar, Vienna dan London saat itu, I came to the workplace di ASEAN, saya pikir I knew how to write, I knew how to communicate, ternyata tidak. Saya itu masih banyak harus exercise, bagaimana menulis surat-surat resmi yang benar, bagaimana menulis project proposal. Nah, seperti Pak Nabil sudah sampaikan, all this is a journey for you. Ya, just remember that dan always be flexible and resilient. Ya. Untuk sementara itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Nara. Bapak
saya izin tanya lagi nih Bapak. Bapak kan sudah kerja pernah jadi di multinasional, di organisasi internasional, di ASEAN, dan Bapak udah mengeksplor berbagai bau-bau HI pekerjaannya nih Pak. Nah untuk teman-teman sekarang kan masih banyak yang bingung nih Pak, mau ngarah kemana, atau bidang yang mana, mereka masih bingung. Kira-kira apa ya strategi yang harus kita lakukan agar bisa mengeksplor di berbagai bidang gitu Pak? Betul. Kalau untuk saya hubungan internasional itu bisa masuk kemana saja. Mungkin saya bisa menyampaikan sedikit sejarah my career growth. Awal mula saya kerja itu setelah kuliah itu saya masuk di ASEAN Secretariat selama 8 tahun. Kemudian saya keluar masuk Trade Association di bidang logistik. Saat itu beranggota 1.500 dan sebagainya. After that saya balik lagi ke ASEAN Secretariat sebagai direktur eksekutifnya ASEAN Business Advisory Council. Keluar lagi sebagai konsultan di bidang komunikasi. Di Kemenko sebentar sebagai Dewan Penasehat. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN di 2010. Kemudian saya masuk ke Procter & Gamble. Di situ saya bekerja selama 11 tahun. Ya. Sebelum ada pembukaan di ASEAN, kami ada 4 deputy sekjen yang 2 profesional, saya melamar, saya mendapat posisi ini. Nah, pertanyaannya tadi, sebetulnya dari awal itu saya memulai karir saya, I always put international relation at the core. Itulah adalah core saya, dimanapun saya berada. Dan di setiap instansi itu selalu dibutuhkan keahlian, seseorang yang mempunyai karakteristik di bidang hubungan internasional. Saya kasih contoh, di satu perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu selalu membutuhkan pakar yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah. Urusan dengan pemerintah itu sangat tinggi, dan kalau kami itu di bidang HI biasanya masuk ke Legal Government Relation Department, di mana kita membantu mendukung perusahaan itu untuk menavigasi berbagai urusan-urusan dengan pemerintah. Ini saya hanya memberi satu contoh di multinasional seperti itu. Nah, how do you choose your path? Kalau saya rasa you need to know yourself. What do you want? What do you need? Kalau saya secara pribadi, saya tidak terlalu suka birokrasi. Ya. Saya tidak terlalu suka keputusan-keputusan yang terlalu itu. Jadi maksud saya bukan birokrasi itu tidak penting, itu sangat penting. Ya, cuman saya itu lebih dinamik. Jadi saya ingin melihat realisasi proyek, realisasi apapun itu, pencapaian itu jauh lebih real dan nyata. Makanya saya itu mengimbangi antara swasta dan international organization seperti itu. Nah, kalau saya kerja di ASEAN Secretariat, bidang saya itu di komunitas dan corporate. Komunitas itu kalau di ASEAN entities berurusan dengan swasta, dengan parlemen, dengan akademisi, think tank dan sebagainya. Itu sangat dinamis karena saya mempunyai latar belakang di situ. Jadi kami juga mengetahui karena karakteristik yang di bidang akademi dan karakteristik yang di bidang usaha itu sangat beda. And you need to know yourself di mana where you're comfortable with, which environment. Mungkin sudah. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Nara. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih teman-teman, maunya kemana, arahnya kemana. Tentu itu tujuan kita fokuskan di sana. Lalu apa yang menjadi bidang apa yang ingin kita dalami, maupun itu multinational company, maupun itu dalam segi pemerintahan, itu teman-teman sangat terbuka bebas ya Pak. Kita juga tadi udah sempat bahas-bahas ya Pak. Sebenarnya HI itu bebas teman-teman, luas sekali. Mau teman-teman di pemerintahan bisa, di multinational company bisa. Jadi tergantung bagaimana teman-teman mau mengarahkan targetnya kemana ya Pak ya. Benar sekali Pak. Oke baik, mungkin langsung saja ya Pak. Kita langsung ke pertanyaan kedua. Ini ada Bapak Nabil. Bapak Nabil ini merupakan seorang diplomat teman-teman. Jadi yang mau jadi diplomat ini bisa diikutin jejak dari Pak Nabil nih. Nih Pak Nabil. Kita punya pertanyaan nih Pak, selama Bapak menjadi diplomat, di forum internasional selain kemampuan bahasa,
apa aja sih skill yang harus kita latih dari umur kita mahasiswa sekarang Pak? Untuk menjadi, selain bahasa, untuk kita kembangkan ketika kita mau jadi diplomat juga nanti jadi seperti Bapak. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum saya jawab, saya mau tanya satu hal juga untuk semua teman-teman di sini. Apakah semuanya di sini mahasiswa HI? Ada yang bukan HI, boleh angkat tangan? Yang bukan HI, angkat banyak juga ya. Kemudian yang HI, yang tahun pertama boleh angkat tangan nggak? Tahun pertama HI, oke. Kemudian itu di sebelah sana saya kalau sambil berdiri. Yang sudah tahun terakhir yang nulis skripsi, yang udah mau lulus? Oke, kelihatan banyak variasinya. Ya, tadi disinggung pertanyaan mengenai karir saya sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri. Memang mungkin bagi yang familiar, kalau tugasnya diplomat itu secara basic sekali itu ada di Konvensi Wina 1961. Minimal itu ada 4 tugasnya kan. Yang pertama itu adalah representing, mewakili negara. Kemudian yang kedua negotiating, melakukan negosiasi. Yang ketiga reporting, memberikan report ke Indonesia, ke dalam negeri atau ke negara di mana dia bertugas, untuk siapa dia bertugas. Dan yang keempat adalah protecting, melindungi kepentingannya. Nah tapi ketika kita sudah menjalankan di lapangan, saya masuk di Kementerian Luar Negeri itu tahun 2005. Dulu saya kuliah HI dari Universitas Katolik Parahyangan di Bandung dan melanjutkan S2 di Finlandia di bidang intercultural counseling. Dan menurut saya selain bahasa yang perlu adalah tadi itu skill dan attitude ya. Karena mungkin kalau saya kaitkan dengan kemampuan, mungkin tadi sudah disampaikan juga bahwa berbagai jenis lapangan pekerjaan itu memiliki keperluan untuk adanya sumber daya manusia atau karir ya yang berkaitan dengan hubungan internasional, dengan berkaitan dengan hubungan luar negeri. Nah, menurut saya skill itu sangat diperlukan karena dari pengalaman misalnya saya bertugas di KBRI Washington DC, saya menangani ekonomi. Di sana yang menjadi counterpart kita kebanyakan bukan hanya pemerintah Amerika Serikat, tapi perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki kepentingan berusaha di Indonesia. Misalnya perusahaan mining, perusahaan produksi pangan, bahkan industri film. Nah, orang-orang yang berhubungan dengan kita di kedutaan, di KBRI itu bukan ahli di bidang perusahaan itu sendiri. Jadi bukan ahli minyak gitu. Yang berhubungan dengan kita adalah lulusan-lulusan HI-nya atau lawyers, social sciences. Jadi mereka lah yang menjadi Vice President for Government Relations atau staffnya apapun bidang industrinya, baik itu industri keuangan ya misalnya visa atau ya macam-macam. Itu sangat penting. Jadi skill untuk memahami attitude, knowledge dan skill menurut saya itu 3 hal yang sama-sama perlu dibangun selain bahasa. Mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih banyak Pak Nabil. Ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak. Ada pertanyaan lanjutan. Kita udah membahas terkait skill, tapi kita ada hal penting lagi nih Pak yang gak jauh ketinggalan. Kira-kira untuk teman-teman yang tertarik untuk menjadi diplomat nantinya, kita harus ngikutin aktivitas apa aja nih Pak? Karena kan biasanya harus dilihat dari riwayat hidupnya apa, CV-nya seperti apa. Jadi kan teman-teman mahasiswa sekarang masih banyak yang fokusnya ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jadi belum fokus untuk mau ke arah diplomatnya. Tapi kalau dari tips dan strategi dari Bapak, kira-kira aktivitas sejenis apa yang harus kita ikutkan Pak? Yang harus kita persiapkan dari sekarang? Oke, saya kasih contoh ada 3 kalau menurut saya. Pertama kalau ingin itu serius dengan bidang yang dipelajari. Jadi harus punya passion dengan materi yang dipelajari. Kalau kita mempelajari HI, ya ilmu-ilmu HI kita kuasain. Kemudian yang kedua, aktif di organisasi. Aktif di organisasi ini penting karena itu membiasakan kita merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi kita bisa belajar bagaimana decision making process di dalam misalnya di himpunan atau di organisasi pengurus hobby group dan lain-lain. Tapi intinya be part of a team itu akan membangun sense of kerjasama,
Kemudian kan kalau di organisasi itu kan ada ADART ya, bagaimana keputusan itu dibuat, ada kalender kerjanya, itu membiasakan kita memimpin rapat, meeting, itu jadi punya sense of organisasi, itu kepake sekali dimanapun. Dan yang ketiga, kita juga perlu mengembangkan minat kita. Kalau misalnya yang hobinya olahraga, ya dikembangkan olahraganya, atau sukanya bermusik, seni, apapun lah pokoknya. Teater sangat luas, bahkan kemampuan menggunakan teknologi juga menjadi nilai tersendiri untuk kita di dunia kerja nanti. Jadi menurut saya itu bisa dikembangkan untuk mendukung di lapangan nantinya ketika udah mulai bekerja. Oke, baik Pak Nabil. Kalau organisasinya, kalau kita boleh tahu, apakah ada organisasi spesifik gitu Pak untuk linear HI-nya Pak? Bagusnya gimana Pak? Bagusnya FPCI ya. Oh, FPCI ya. Oke, teman-teman yang sekarang lagi FPCI, angkat tangan dari FPCI, ada? Nah, berarti ini besok jadi diplomat ya Pak? Amin. Oke, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya kepada Kak Ledi, kita punya pertanyaan nih Kak. Kakak dulu, Kak Ledi ini adalah mahasiswa hubungan internasional, sekarang juga menjadi Putri Indonesia. Betul. Kira-kira gimana itu perjalanan ceritanya Kak? Perjalanannya sebenarnya sangat unik karena mungkin di sini aku lebih ke tidak pernah bermimpi untuk menjadi diplomat, tapi ngambil HI. Iya. Tidak pernah bermimpi menjadi Putri Indonesia juga. Jadi aku bisa duduk di sini tuh sebenarnya bukan karena aku pernah memimpikan itu, tapi justru aku ngejar skill apa yang pengen aku pelajari. Jadi kenapa tadi aku bilang kan apa yang menjadi penting itu ketika masuk kerja adalah kita punya mindset, kita siap untuk belajar, kita siap untuk unlearning apa yang kita sudah pelajari dan dan kita harus relearn. Karena bisa aja kita ngerasa, oh mungkin sekarang jabatan aku udah tinggi banget, aku nggak usah lah mempelajari skill-skill yang aku udah pahami dulu. Atau mungkin sekarang kalau yang masih kuliah, aku tuh sekarang udah paham banget HI, nggak usah lah, aku mau yang politik-politik aja, nggak mau peduli ekonomi apa segala macam gitu, nggak mau. Nah itu yang itu mindset yang aku keep banget sih. Jadi sebenarnya kalau misalnya tadi pertanyaannya lebih ke perjalanan ke pageant ya. Iya, perjalanannya gimana terus selama kakak jurusan menjadi mahasiswa hubungan internasional, kira-kira apa yang bisa membuka mata kakak, apa pelajaran yang kakak dapat lagi mengembangkan karir dan memberikan dampak positif ke orang sekitar? Jadi mungkin aku share dulu pertama alasan kenapa mau ikut Putri Indonesia dan kenapa ini berhubungan sama HI. Pas aku kerja di UNDP Indonesia, itu aku berhubungan banget sama yang namanya youth empowerment. Jadi ngelihat bagaimana pemuda di Indonesia itu growth-nya beda-beda loh. Yang di Jakarta itu beda banget sama yang ada di Kalimantan Timur. Beda banget sama yang ada di Papua, nggak usah jauh-jauh deh, beda banget sama yang ada di Bogor gitu. Padahal cuma 1 jam. Nah di situ aku sadar bahwa banyak banget nih program-program pemberdayaan pemuda yang harus dilakukan melalui UNDP. Dan program-program ini itu tentunya kita lakukan dengan project development, dengan advokasi. Tapi ketika di UNDP sekalipun kita bawa nama United Nations karena adanya mungkin Human Development Index kita yang masih di angka yang seperti itu, indeks pembangunan pemuda juga yang masih di agak mediocre ya, lebih ke 50-an dari 80. Nama United Nations itu nggak terlalu rings a bell. Mungkin teman-teman di sini kan tahu ya, tapi kalau misalnya kita ke Ambon atau kita ke 5 jam dari Ambon lah, nggak semuanya tahu. Tapi kalau misalnya aku bilang, oh ya saya datang dari Putri Indonesia, semuanya langsung pengen tahu, oh mau ngomongin apa sih sebenarnya si kakak ini gitu kan. Emang kenapa kalau misalnya Putri Indonesia pengen bahas ini. Jadi pengalamanku waktu itu adik aku duluan yang jadi Putri Indonesia Maluku. Kita datang ke pelosok-pelosok yang ada di Maluku untuk memperkenalkan kenapa sih pendidikan itu penting. Kenapa mereka harus menyelesaikan pendidikan mereka. Kebetulan waktu itu advokasinya dia itu. Waktu aku datang sebagai UNDP aku versusin ya. Mungkin yang datang itu maksimal 300 orang atau 200 orang. Tapi ketika aku datang ke pelosok desa mana gitu atau di Ambon, aku bilang, oh aku pengen ngomong nih sebagai Putri Indonesia. Itu yang datang bisa 1000 orang.
waktu itu akhirnya it's a very eye-opening journey for me untuk sadar bahwa kalau misalnya aku kerja di UNDP, pengen mengadvokasikan, pengen memperluas dampaknya ke orang yang lebih banyak yang ada di Indonesia, aku harus menemukan platform yang lebih luas. Dan aku tipe yang mungkin kalau yang kebiasaan di Indonesia adalah kita mencari kerja untuk menjawab kita mau jadi apa. Kalau aku tipe yang mencari kerja untuk tahu, oke, di kerjaan ini aku pengen dapat skill apa. Karena it's a constant school. Mungkin kalau misalnya formalnya kan kita menyelesaikan S1, S2, S3, ya udah sekolah kita selesai. Tapi kenyataannya perusahaan yang kita pilih, institusi yang kita pilih itu sebenarnya sekolah baru buat kita. Jadi akhirnya waktu itu aku masuk Putri Indonesia, ditanya sama yang punya Putri Indonesia waktu itu, Bu Putri, Dewan Pertimbangan Presiden juga, kamu kenapa mau ikut? Saya mau advokasi lebih banyak tentang Sustainable Development Goals. Karena saya tahu waktu bekerja di UNDP, untuk mengkampanyekan ini butuh uang yang gak sedikit, triliunan US dollars. Tapi saya tahu dari Putri Indonesia saya bisa ngomong ini ke orang yang jauh lebih banyak. Ya udah waktu itu keterima. Dan alhamdulillah puji Tuhan ya, Sustainable Development Goals waktu itu di tahun tersebut menjadi topik utamanya Putri Indonesia 2024. Jadi itu sebenarnya why-nya kenapa aku masuk Putri Indonesia, because I think this is an opportunity for me to learn and my life is a constant school. Kalau ditanya lebih ke skill-skillnya, apa yang di forge ketika di Putri Indonesia, skill HI ya lebih khususnya. Mungkin yang sangat expected dari teman-teman yang tahu brain, beauty, behavior, atau kayak di TikTok tuh pasti ada bercandaan kayak allow me to answer this question in English gitu. Terus tiba-tiba poinnya di Putri Indonesia lebih tinggi. Nah itu ya pasti skill yang utama adalah your public speaking skill. Itu pasti akan sangat diharapkan oleh orang banyak. Aku yakinlah teman-teman pasti sudah tahu tentang itu. Tapi yang berikutnya adalah sebenarnya it's about diplomacy, it's about choosing the right word. Jadi ketika aku ikut Putri Indonesia, yang penting adalah untuk tahu kita mau ngomong apa di platform apa dengan siapa. Mungkin teman-teman udah hafal mati lah ya kalau Putri Indonesia pasti sering bilang, oh I would like to contribute to world peace. Well to be very honest itu gak semudah itu gitu, gak tiba-tiba kayak punya crown terus kita contribute ke world peace. Or like I want to bring prosperity or I want to cut poverty. It's not that easy, you have a pretty smiles and a nice walk doesn't mean you can end world hunger gitu. Itu to be very honest aja. So we have to learn how to choose the right word in knowing our capacity itu dampaknya mau kemana gitu. Jadi waktu itu juga alasan kenapa aku jadi Putri Indonesia Intelligentsia karena ditanyain pertanyaan yang susah banget. Ditonton ribuan orang. Kamu setuju nggak sama radikalisasi di certain agama terus disebut lagi organisasi-organisasinya. Wah itu kan aku udah tahu ya ini pasti akan kena banget. Pasti banyak partai politik yang gak seneng kalau misalnya kita sebut nama-nama ini. So in a way for us to learn how to be diplomatic in hundred thousands of people watching us, itu sangat menentukan. Puji Tuhannya karena bisa menjawab dengan benar, itulah yang deliver me to be Putri Indonesia Intelligentsia. Nah yang terakhir yang mungkin teman-teman gak tahu, beauty pageant world is very much all about branding and strategic positioning. Itu yang aku yakin banget teman-teman yang ada di HI pasti mempelajari ini. Negara kita tuh Indonesia dilihatnya kayak gimana sih? Brandingnya Indonesia tuh dilihatnya kayak gimana sih? Di dunia ASEAN sekarang masuk BRICS pula gitu kan. Ada US and China competing all against each other. That's what's happening in pageant world. Itu yang terjadi dalam Putri Indonesia. Iya kalau dilihat di TV kayak ya smile tapi semuanya nggak temenan. Kita berkompetisi gitu. Kalau misalnya ada satu sepatunya rusak, yang lain bukannya kayak yay atau yang kayak oh my god I have to help you. Yang pasti mereka ngerasa oh ya dia udah lose the advantage. Dia nggak bisa pakai sepatunya. Aku pasti bisa perform better. So that's what happening in HI world kan.
Kalau misalnya Indonesia nggak bisa masuk supply chain kopinya ke Europe, berarti kan bisa ada negara lain yang ngambil gitu loh. So that's also happening in dunia putri Indonesia. Bagaimana kita bisa tahu branding kita, strategic positioning kita di mana? Aku jujur aja ya, aku kan sebenarnya bukan pageant person, bukan pageant personality gitu. Dulu kerjanya di UN, semua depan komputer, terus tiba-tiba harus catwalk, mampus gak gitu kayak gimana ya nggak bisa gitu. Udah tahu nggak tinggi-tinggi banget, minimal tuh 170, aku 163 cm by the way. Gitu terus kalau misalnya disuruh modeling juga nggak bisa, nggak pernah belajar. Nah disitulah kita tahu kayak weaknessnya kita ada di mana, but we also know our strength. I know I'm good in public speaking, I know SDGs, I know this. Jadi aku mintanya pas di interview, ditanyain tuh aku udah positioning, aku nggak mau jadi winner Putri Indonesia 1, 2, 3, 4. I know it's impossible, it's not for me to reach gitu, nggak masuk akal kalau aku mau itu. Jadi aku ditanya, aku mau Putri Indonesia Intelijensia supaya aku bisa fokus ke advokasi. Nah disitulah kayak sebenarnya penting banget HI skills kita untuk tahu kita tuh positioning dirinya ada di mana gitu loh. Jadi mungkin itu sharing yang aku bisa kasih kali ya ke teman-teman, semoga berguna untuk lebih ke switching career and existing in different worlds at the same time. Oke, terima kasih banyak Kak Lady. Jadi teman-teman bisa lihat teman-teman, dari fokusnya aja, mulai dari Putri Indonesia, itu nggak mesti tentang kecantikan aja ya Kak. Mulai kita membahas sustainability, bagaimana kita ngelihat daerah-daerah antar daerah, kita harus tahu dulu Indonesia itu posisinya seperti apa. Sebenarnya apa sih kalau dari isu internasional, dalam kondisi Indonesia itu bisa kita olah lagi teman-teman. Bisa kita lihat apakah peran kita bisa memberikan peran seperti Kak Lady. Dia menjadikan Putri Indonesia sebagai jalurnya untuk berkontribusi dan memberikan dampak positif. Hingga itu mengarahkan dia ke dunia hubungan internasional di UNDP gitu. Tepuk tangan dulu buat Kak Lady dong. Oke, selanjutnya ini ada Kak Deris. Kak Deris dikenal juga sebagai seorang pemuda berprestasi. Saat ini juga mendirikan Danaya, juga staf Menteri Pariwisata, dan juga Kak Deris juga berasal dari Columbia University kemarin universitasnya, dan juga banyak perjalanan-perjalanan kakak yang sekiranya pencapaian-pencapaian tersebut yang membawa kakak ke dunia HI Kak. Nah kira-kira untuk kita sebagai mahasiswa saat ini, apa aja yang butuh kita persiapkan dari sekarang, strateginya, apalagi kakak udah mulai dari muda ya Kak ya. Iya. Dan teman-teman di sini semua adalah seorang pemuda yang juga ingin berkarir seperti kakak. Kira-kira tips dan triknya seperti apa nih Kak? Gitu. Oke, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kalau misalnya kita lihat dari tips how to fulfill the objectives dan juga desire kita sebagai a person, the most important thing yang udah bahas juga di awal yaitu living on purpose. You have to know why and how you want to do something in your life. Nah sekarang ketika aku pas jadi students HI ya, pas dulu kan aku ambil S1 di Presiden University dan juga ngambil di Hostel for Anam. Oh ada anak Presiden University di sini? Oh ada, terima kasih banyak. And then ambil International Business and European Studies di Hostel for Anam and Nijmegen di Belanda. Dulu banyak banget aktivitas kegiatan yang aku lakukan, termasuk mungkin teman-teman semua udah biasa mengenal ISEC atau model United Nations, MUN Club, Debating Club, dan mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan researcher or policy making process yang memang bisa kalian ambil di dalam kampus kalian. But then the most crucial part adalah understanding about yourself first, yaitu self-management dan self-identifications. What do you want to do in your life? I think back again the point bahwa living on purpose is not only merely talking about apa yang ingin kalian dapatkan, beyond than that. Jadi kayak why? Kenapa sih kamu mau ambil jadi anak HI? And why you want to do misalnya become diplomats or working in civil society and grassroots? Why kamu ingin menyuarakan advocate for certain issues in your life untuk misalnya for the unheard and unseen? Mungkin lagi ada yang ingin bercontribute di dalam bidang governments or even in corporate or business sectors or in other sectors lagi. So the reason why itu harus dicari dulu dari sekarang. Zaman aku dulu, to give you an overview gitu, izin juga sharing. Pas aku masuk ke dunia HI pertama kali itu, aku nulis 20 years ahead
ke depan menjadi apa. Why and how-nya ditulis juga. Dengan cara membuat life grand map. Periodenya apa? Berarti 4 tahun dalam kuliah. Post college seperti apa? Mungkin mau ngambil S2-nya, pakai mana studinya. What and why they study, objektifnya apa? Career objektifnya apa gitu kan. Sampai lifelong learningnya seperti apa ke depannya. Maybe building a family. Maybe making a company. Maybe contributing in your governments. And also society and make an impact gitu. So starting dengan target jangka panjang, jangka pendek you have in your way itu harus ada dari dulu. So imagine you are a dreamers. Banyak sekali mimpi teman-teman semuanya. But then how to make your dreams transform into your reality dengan cara pemenuhan target-target. Mungkin di HI dan even not in HI anymore juga banyak belajar tentang SMART objective misalnya. SWOT analysis, personality analysis. Banyak sekali bisa kalian lakukan untuk mencari jati diri and then target what they want to do in your life gitu. So there are 3 questions you can also ask to yourself. What is your core values? Apa sih core values dalam diri kita? Core values meaning tidak hanya, oh I'm an empathic person. Oh I'm good in public speaking. I'm good in communication skills. Or maybe lebih fokus ke personality. I think the core value is more into apa yang bisa nge-reflect dari diri kalian yang jadi core ideas of your life. Your core principle. Tentukanlah at least top 3 dari core values kalian. Second of all, talking about what is your passion and strength. Itu penting banget. Kenapa? That's the starting point that you wanted to build and navigate your life purpose. Ketika you know exactly who you truly are and knowing your self-awareness, knowing that, oh, everyone is special and different in their own way and I know my way. I know exactly my core values. I know exactly my strength is. Itu bakal menjejaki bagaimana kalian melihat visi ke depan kalian seperti apa. And last but not least, things to do yang kalian suka. Itu masuk ke passion anyway. Jadi ketika you know your values, core-nya, you know your strength, you know your passions, that's one of the way sebagai platform kalian untuk menavigasi your life purpose. Gitu. I think that's the most important thing untuk menjadikan bagaimana kita melihat visi kita ke depannya in your life. And then kontes HI-nya apa? Sekarang kalian masuk studi HI. I do agree with all the speakers. Udah bilang bagaimana the attitude, the knowledge sharing, relearning and unlearning, dan bagaimana memanage expectation itu sendiri. But the most important thing adalah balik lagi. Kenapa aku ambil HI ya? What I want you to do in your life. So that's the most important thing you have to start with. Baru keduanya sekarang ke skill management dari si HI tersebut. There is called namanya transferable skills. Atau skill yang bisa kita gunakan in multi-sectoral or multi-landscape environment. Nah itu termasuk misalnya analysis, critical thinking, communication skills is also one of transferable skills. But then ketika aku ambil HI, apalagi enggak HI-nya aja gitu ya. Aku kuliah di Columbia University mengambil Master of Public Administrations with double concentration in economic and political development dan social policy. And also specialist in UN studies and international organization and gender. It's like combination, multifaceted aspect of HI juga gitu. But then very specific to not only foreign policy but also public policy. Nah di sini kita ngelihat bagaimana sih kita ingin aktif dalam lingkungan HI dan juga mungkin luar kampus itu sendiri. So I think the most important thing juga to do adalah making a strategic commitment. Nah sekarang kan kita nggak bisa ya ngambil apa yang ingin kita mau lakukan dalam dunia HI. Misalnya you want to learn bagaimana business sector, social cultural, economic and political development. And talking tadi mungkin kali dia ada bilang kayak it's about SDGs and it's whole 17 goals gitu. Gimana kita bisa milih what is bad dan juga bagaimana impactful. So I think strategic commitment is talking about not only about quantity but quality. Jadi ketika kalian mau ikut aktif, contohnya aku dulu di Columbia ambil jadi ketua BEM di Columbia University SIPA. And then President of ASEAN Korea Frontier Forum dan juga aktif sebagai researcher assistant untuk Institute of Global Politics di bawah Maria Ressa and Secretary Hillary Clinton. But then it's different part of life. But we also need to have strategic commitment yang tahu, oh this is my passions and I know how to manage my time schedule. So that's also one of the way untuk kita trying to figure out what they want to do in your life in HI itu sendiri. Lastly about game changer buat aku. Dari si skill HI sendiri yang jadi mungkin tips and trick. We all know we learn everything about the art of diplomacy and negotiations. We talk learning about misalnya paradigm of IR and everything. Tapi apa mungkin yang bisa menjadi
kontekstual dalam hidup kalian in working experiences dan life and practice gitu. Menurut aku pribadi ada top 3 yang mungkin jadi game changer di HI sendiri. Yang pertama mungkin lebih ke cultural diplomacy and intercultural communications. Tadi mungkin udah dibahas sama Pak Nabil, juga Pak Nara dan juga kali ini gitu. Bagaimana sih communication, public speaking, advocacy, narrative, storytelling can be built in one way. Jadi menurut aku ketika ngomongin intercultural communication, we live in different society di mana kayak the keanekaragaman or diversity of society, the plural one. We have so many colors, race, genders, religions, political interests, and etc. Dengan adanya intercultural communication, how we could manage and deliver the message based on respect the mutual understanding about the cultures dan juga intersektoral dalam suatu komunikasi. And about culture diplomacy, mungkin karena aku sekarang kerja di staf Menteri Pariwisata gitu, dan juga di konteks pendidikan di Danaya dan AI in Sentra Edu, it's also one of the way how to promote the culture. And also bagaimana kita lihat jangka panjang strategic negotiations not only in the jangka pendek, tapi kedepannya what we would like to have win-win solution and long-term sustainability-nya. Yang kedua adalah strategic thinking and policy analysis. Mungkin tadi dibahas juga bagaimana kita bisa decide the decision making process dalam hidup kita. Kita mungkin di HI dikerja di dunia diplomasi, birokrasi, politics gitu kan, the business sectors. Tapi in the end of the day ketika kita belajar tadi ya, mungkin kita belajar di organisasi, we all know how to decide a decision making process yang secara strategic and diplomatic. Dan juga how we try to see wise enough dengan win-win solution misalnya. Dan positioning bagaimana mungkin di negara kita representing our country or our organization. Last but not least, it's about strategic diplomacy and negotiations. So I think that's all pemahaman mungkin transferable skills dan knowledge sharing I can share juga ke teman-teman semuanya. But bearing your mind bahwa itu kan pasti beda ya experiences and contextualnya. Jadi it's up to you all bagaimana kalian bisa starting your life journey dengan berbagai macam career path itu sendiri. But pretty sure kita harus tetap humility untuk belajar. Karena ketika kita udah keluar dari HI, I know it's all multifaceted, ada banyak sekali aspek dalam HI, tapi ketika kita keluar ke dunia nyata, we all agree we also need to learn. Dan lebih humble untuk bisa menerima, mengosongkan, tapi melihat apa yang bisa kita kontribusikan. So I think that's all from me. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Deris teman-teman. Terima kasih banyak Kak Deris. Terima kasih banyak juga Pak Nara, Pak Nabil, Kak Ledi. Kita biar lebih hangat lagi pembahasannya, langsung aja kita masuk ke sesi Q&A. Jadi teman-teman silakan siapkan pertanyaannya. Mungkin saya akan jelaskan sedikit juga terkait peraturan dalam pertanyaannya. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan pertanyaannya, dipikirkan kira-kira mau nanya apa ya yang belum terjawab atau masih ada kebingungan dalam menentukan karir, teman-teman silakan persiapkan dari sekarang. Oke, baik. Untuk rules-nya, yang pertama, teman-teman nanti akan dibuka sesi pertanyaan satu narasumber satu pertanyaan. Jadi mungkin saya akan buka dulu untuk Pak Naraya, jadi pertanyaannya khusus untuk Pak Naraya, begitu juga seterusnya. Gitu teman-teman. Jadi kalau seandainya, aku pengen menanya ini, tapi pertanyaan ini juga, mungkin teman-teman boleh siapkan untuk semuanya, karena kita ada sistem war ya, angkat tangannya siapa cepat dia dapat ya teman-teman ya. Oke, baik. Mungkin akan aku mulai dulu dari Pak Nara ya, Pak Nara. Oke, boleh dipersiapkan dulu? Yang ingin bertanya kepada Pak Nara, aku hitung 1 sampai 3. Silakan dipikirkan. Aku hitung 1 sampai 3. Boleh menanya seputar ASEAN, bagaimana cara untuk bisa bekerja di sana, bebas teman-teman. Seleluasanya teman-teman. Aku hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Nah, ini nih. Oke, boleh silakan? Iya. Silakan Kak. Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Indra, seorang karyawan swasta. Izin bertanya Pak tentang bagaimana tren global seperti digitalisasi dan perubahan iklim mempengaruhi peluang karir di hubungan internasional, terutama untuk seorang dengan latar belakang akuntansi. Dan bagaimana cara membuktikan nilai tambah yang dapat saya bawa ke dalam hubungan internasional dengan latar belakang akuntansi untuk diterima di ASEAN. Terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan Pak Nara, boleh dijawab. Mungkin kalau saya bisa memulai itu peluang era ini, era teman-teman itu kan di Gen Z ya. Gen Z 30 tahun ke depan memang dunianya akan sangat
berbeda dan itu transformative digitalization itu sangat mempengaruhi your career and growth di situ ya. Nah pertanyaannya kalau bisa saya singkat, kalau latar belakangnya apa tadi Mas? Akuntansi untuk jadi gini, kalau di ASEAN Sekretariat itu kita umumnya adalah sekretariat untuk ASEAN Member States di 4 bidang. Satu politik, satu ekonomi, satu social dan yang terakhir community. Nah, kedepannya itu kalau di bidang akuntansi biasanya itu masuk ke bidang saya yaitu corporate affair karena di bawah departemen tersebut banyak hal-hal yang terkait dengan permasalahan digitalisasi dan cyber security and so on seperti itu. Dan akuntansi tentunya terkait dengan keuangan ya Mas ya. Jadi kalau mau melamar itu di bawah departemen namanya Community and Corporate Affairs Directorate. Peluangnya ada di situ Mas. Ya, mungkin itu pertanyaannya ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Nara. Apakah sudah menjawab Mas? Sudah ya. Oke teman-teman, saya juga baru dikabarkan panitia karena waktu kita mau habis. Jadi mungkin tidak akan jadi sistemnya satu narasumber satu pertanyaan. Mungkin ini akan ada 1 atau 2 orang lagi yang bisa nanya. Ini bebas ke speakernya yang mau yang mana. Jadi kita sistem war lagi ya teman-teman ya. Boleh disiapkan tangannya dan pertanyaannya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke ini boleh Bapak silakan. Apa Pak? Oke. 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 Satu pertanyaan mungkin untuk Pak Naraya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu proyek apa yang paling memorable untuk Bapak saat Bapak bekerja di ASEAN dan problem apa yang Bapak tackle pada saat itu? Terima kasih. Saya melakukan proyek namanya National and Regional Workshop on Transport and Communication. Itu sesuatu proyek dan dimulai sebenarnya awal saya mulai karir itu mengembangkan sistem infrastruktur dari port, airport, seaports dan sebagainya. Tentunya itu saya mulai dari research dan kebijakannya. Kalau kepuasan saya, sesuatu yang saya mulai di umur teman-teman hari ini 24 tahun yang lalu. Jadi misalnya peningkatan konektivitas, interconnectivity kita. Yang mungkin dulu kita mau dari Jakarta ke Bangkok selalu harus transit, tapi sekarang bisa direct dan sebagainya. Hal seperti itulah sangat mengembangkan ekonomi lewat trade dan investment. Ya, Mas. Itu namanya National and Regional Workshop on ASEAN Transport and Cooperation Framework. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Nara. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Kak, karena tidak ada pertanyaan tambahan, jadi langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Oh oke, ini ada request nih dari 4 narasumber kita, karena dari tadi laki-laki biar gender equal, ini kesempatan selanjutnya untuk perempuan nih. Oke siap perempuan? Saya hitung 1 sampai 3 ya. Siap? 1, 2, 3. Oh ini udah ya di sini ya. Oke baik. Dari sini tadi ini ya angkat tangan duluan. Oke boleh silakan. Namanya siapa dan dari mana? Sebelumnya perkenalkan nama saya Adila Juneta Absari dari International Women University. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak Nabil, apa sih yang membuat bidang hubungan internasional ini menarik dan penting di era globalisasi era saat ini? Makasih. Ya, terima kasih Mbak Dila atas pertanyaannya. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, ternyata waktunya udah nggak ada, saya mungkin boleh memperkenalkan teman saya di sini, Mas Naldo Helmis. Nanti boleh nanya-nanya juga sama Mas Naldo ya, dia juga dari Departemen Luar Negeri dari Kemlu, dari tim saya nanti bisa ikut ngobrol juga. Tadi pertanyaannya mengenai
relevansinya jurusan atau belajar HI di sekarang ini. Kalau menurut saya sendiri, hubungan internasional ini unik karena melatih kita untuk bisa melihat satu isu itu dari perspektif yang besar, yang luas. Jadi kita bisa melihat keterkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Misalnya kalau kita melihat ada satu hal terjadi di satu negara, yang terbiasa dengan mempelajari HI akan melihatnya itu dari kacamata misalnya siapa yang membuat kebijakan itu, bagaimana proses kebijakan itu dibuat, siapa yang terkena dampaknya. Nah buat yang terkena dampaknya ini responnya bakal berbuat apa. Selengkap itu dia melihat suatu peristiwa atau fenomena, atau ketika membaca berita di TV, di handphone, di internet itu ada kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak tertulis secara lisan di situ, tapi bisa dikaitkan dengan hal-hal lain yang berlangsung di belahan lain dunia. Nah menurut saya itu penting ya buat masa depan juga, karena sebagaimana kita ketahui meskipun bukan di Kementerian Luar Negeri, bukan sebagai diplomat, karena pemerintah atau negara itu kan hanya satu dari sekian banyak aktor yang terlibat dengan hubungan internasional, dengan diplomasi. Jadi non-state actors itu sangat banyak perannya, termasuk juga kalau kita tadi bicara tentang SDG nomor 17 itu bicara tentang partnership. Dan saya sendiri dari pengalaman ketika bertugas di New York di PBB pernah 2 tahun sebagai senior advisor untuk Majelis Umum PBB. Mungkin teman-teman ada yang familiar ya, PBB itu ada 6 main organs, ada Dewan Keamanan, ECOSOC, Sekretariat, Court of Justice, Trusteeship, dan Majelis Umum. Nah Majelis Umum ini yang setiap bulan September ada pertemuan di New York, didatangi oleh seluruh kepala negara. Nah mereka masa tugasnya itu selama 1 tahun. Nah di situ mandat-mandat yang diberikan untuk dikerjakan selama setahun ini harus melibatkan bukan hanya negara, tapi juga mitra-mitra dari non-state actors. Dan ada kecenderungan yang menarik kalau kita lihat trennya dalam beberapa tahun terakhir. Pemimpin dunia atau pemimpin Afrika terutama yang datang ke New York di bulan September dibandingkan dengan pemimpin Afrika yang datang ke forum di Beijing, lebih banyak yang ada di Beijing. Jadi ada beberapa perkembangan yang menarik ya di dunia ini. Nah mungkin mahasiswa HI bisa mempelajari kenapa ini terjadi dan apa dampaknya untuk ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Nabil. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Tapi kita dari panitia mohon maaf teman-teman semuanya, karena pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan jujur masih kurang ya teman-teman, masih kurang ya waktunya sebenarnya untuk sharing-sharing. Tapi tenang aja, mungkin kita bisa request ke FVCI Pusat ya untuk buat sesi terbaru lagi khusus untuk pengembangan karir di hubungan internasional. Oke baik teman-teman, mungkin aku izin simpulkan dulu pembahasan kita pada hari ini. Mungkin jurusan HI itu teman-teman di dunia yang kompetitif sekarang dan fokus HI yang berbidang-bidang itu bukan hanya tentang diplomat, bukan hanya tentang internasional, tapi luas lagi teman-teman. Bagaimana cara kita mengatur visi dan apa aja target-target yang kita tentukan, asal kita tahu arahnya mau kemana, apa yang diambil atau bidang-bidang apa yang ingin difokuskan, kita bakal bisa nentuin target kita dan arah kita itu mau kemana gitu. Dan sesuai yang dibilang oleh 4 narasumber hebat kita tadi, ternyata HI itu bukan hanya sekedar ilmu akademik teman-teman. Ada attitude, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana kita cara menjalin relasi, dan bagaimana cara kita untuk memahami, mengkritisi apa ilmu-ilmu HI yang kita dapat, itu untuk kita arahin untuk kebijakan luar negeri itu teman-teman. Jadi sebagai mahasiswa, juga penting untuk diri kita untuk mempersiapkan dari sekarang. Karena seperti lihat Kak Deris, Kak Lady, ini mempersiapkannya dari muda-muda teman-teman. Karena dunia ini semakin lama semakin kompetitif ya, kita tahu dunia semakin kompetitif. Jadi bagaimana cara kita mempersiapkan dan bagaimana cara kita untuk memiliki strategi kita sendiri, itu tergantung tujuan kita seperti apa dan maunya nanti bagaimana teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Kanaya Malika Amanda pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik teman-teman jangan keluar dulu karena sesi kita belum selesai. Ada pemberian hadiah dulu di depan. Oke teman-teman.
Bapak, sepertinya kita keluar dulu daripada mereka. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.